Halo Bapak Ibu semua, dan teman-teman juga. Hari ini kita akan membuat tutorial masih tentang buat soal, yaitu bagaimana kalau sebelumnya kita belajar tentang memanfaatkan fitur-fitur baru untuk membuat soal, jenis soal. Sekarang kita ingin mengeksplor cara-cara membuat soal gitu, karena banyak sekali fiturnya. Misalkan kita buat lagi di sini nama soalnya percobaan 3 misalkan. Nah, ini kita harus memilih subjek atau mata pelajaran kita yang sesuai. Nah, karena di sini kita hanya uji coba, kita pilih senang-senang dan lainnya saja. Nah, cuman ini biasanya juga dilewatkan oleh para pembuat soal. Jadi ini kadang dibuatnya asal-asalan, padahal ini sangat berguna supaya guru-guru atau pengguna lain jika ingin menemukan sebuah soal yang namanya sama gitu ya, itu juga bisa juga nanti dipilih berdasarkan mata pelajarannya seperti itu. Nah, kalau kita memilih mata pelajarannya tanda kutip asal-asalan nih, itu juga bisa nanti orang salah cari gitu, mau cari kuis apa ketemunya apa gitu ya. Nah, makanya kalau ke depan kita kalau buat ini lebih serius. Nah, tapi karena ini kita hanya percobaan, kita buat ini senang-senang dan lainnya saja. Kita lanjut. Oke, dan ini fitur yang sudah kita bahas di video sebelumnya tentang 5 fitur atau 5 jenis soal. Nah, di video kali ini saya sampaikan kembali, kita ingin mengeksplor, ini kan ada banyak sekali pilihan-pilihan ini ya, menu-menunya ini. Nah, ini bagaimana saja membuatnya. Yang pertama kita buat soal seperti biasa dulu, pilihan ganda. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan di awal, ini ada fitur bukan garis miring. Ini fitur membuat huruf menjadi miring, ini dibuat underline, ada garis di bawah, atau huruf tebal, atau pangkat seperti itu ya, atau juga ini untuk huruf-huruf Spanyol atau Latin seperti itu. Misalkan lihatlah gambar di atas ini, di manakah ia berada. Nah, misalkan ini fitur ini penting untuk membuat penekanan-penekanan pada soal. Misalkan mau kita buat garis miring atau semuanya. Nah, dan ini pun sebetulnya, nah ini bisa kita pilih bahkan mau warna apa. Ya, hijau, biru. Dan bahkan ini juga apa ya? Bisa kita gunakan juga keyboard seperti biasa. Misalnya B untuk bold ya. Ini saya sambil pencet Ctrl B. Nah, begitu juga dengan punya underline. Jadi ini hanya untuk membantu saja seperti itu. Nah, di quiz ini mungkin banyak yang sudah pernah menggunakan atau belum. Kita bisa menggunakan gambar baik di soal maupun di jawaban. Kalau di soal itu kita bisa menggunakan teks dan gambar. Kalau di jawaban kita hanya memilih apakah mau pakai teks atau gambar, jadi nggak bisa keduanya. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan gambar. Nah, gambar itu di sini, dan ini juga bisa audio juga. Nah, cuman audio ini hanya bisa maksimum 10 detik. Nah, kenapa 10 detik? Karena mungkin kalau terlalu lama, ya mungkin takut server dari quiz ini terlalu penuh gitu. Jadi mungkin untuk saat ini dibuat 10 detik gitu. Nah, kita harap saja semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi. Nah, tapi ini kita fokus dulu bagaimana caranya menempelkan gambar di kuis. Misalnya saya mau, karena saya suka jalan-jalan. Nah, saya misalkan mau melampirkan foto ini. Ya. Ya. Nah, ini diklik seperti ini, kemudian salin alamat gambar ya. Salin alamat gambar. Atau bisa juga kalau ada gambar gini, kita buka gambar di tab baru, terus nanti ininya kita copy paste seperti itu. Nah, umumnya semua gambar itu bisa kita lampirkan, tapi ada sebagian kecil gambar yang tidak bisa karena mungkin dia diprotek dari situs asalnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan dia diprotek dari website asalnya, itu baru harus kita download. Nah, kalau dia tidak diprotek seperti ini, kita langsung copy halamannya aja atau copy dari sini saja, supaya kita tidak usah memenuhi laptop kita, harus kita download dulu, terus kita upload. Cukup kita copy paste saja linknya, jadi mudah. Ya, ini proses. Nah, sudah muncul gambarnya di sini. Nah, untuk jawabannya itu juga kita bisa menggunakan
gambar yang sudah saya sampaikan. Misalkan di sini kita cari peta Sumatera. Belum muncul. Ya, dengan yang sama, salin alamat gambar. Kemudian pencet lagi ini, jangan seperti ini. Kalau seperti ini salah. Jangan di copy paste di sini, tapi copy paste tambah gambar. Kemudian klik ini. Nah, kemudian kita lagi cari yang lain, peta Jawa. Lagi salin alamat gambar. Nah, ini contoh yang tidak bisa di copy gitu. Nah, kenapa ya? Karena mungkin dia diprotek dari websitenya. Nah, sebenarnya kita bisa kalau mau ingin tetap menggunakan gambar itu, tapi harus kita download dulu gitu. Nah, kalau misalnya gambar tidak terlalu spesifik, ya udah kita cari gambar yang lain aja seperti itu. Nah, seperti ini kita cari gambar lain ternyata ada gitu. Nah, kemudian kita cari lagi. Nah, misalnya ini dari Pinterest. Apakah bisa dari sini? Cek lagi. Oh, bisa. Nah, ini yang jawabannya, karena itu adalah Nusa Penida. Nah, ini yang contoh yang salah ya. Di copy paste-nya harus di sini. Nah, kan yang benar jawabannya Bali. Nah, jawabannya adalah ini. Gitu. Nah, ini cara memasukkan gambar. Gitu. Di sini ada waktu, mau berapa lama waktu yang kita berikan kepada siswa. Tapi sebetulnya waktu ini hanya untuk memberikan batas bonus yang bisa mereka dapatkan dari soal ini gitu. Karena kalaupun siswa kehabisan waktu, mereka tetap bisa menjawab, tapi tidak mendapatkan bonus waktu seperti itu. Nah, ini juga pilihan bisa kita jadikan 5. Dan tanda kurikulum ini sebenarnya untuk kurikulum di Amerika Serikat, jadi bisa kita hiraukan saja karena ini sangat berorientasi pada lihat ini negara-negara di Amerika Serikat. Sudah pernah saya sampaikan juga di video pertama saya. Langsung aja kita simpan. Nah, ini contoh bagaimana membuat soal dan jawaban dengan gambar seperti itu. Nah, yang kedua, gimana buat soal? Nah, ini apa ini gitu kan? Oh, ini rumus matematika. Di sini kadang kita matematika rumit gitu, rumus-rumusnya gitu. Nah, ini di Quizizz dia menyediakan fitur ini seperti itu. Nah, kita mau pakai pangkat 4 seperti itu, 2 misalnya 4 atau 2, 4, 6, 8. Dan di sini pun di jawabannya juga bisa. Misalnya jadi ini tidak hanya untuk soal ya, misalnya 4, 8. Nah, seperti itu. Pada pangkat 4, nggak ada jawabannya jadi. Nah, ini contohnya untuk menggunakan rumus matematika. Sebenarnya bisa dibuat sangat kompleks gitu ya, cuman saya juga tidak terlalu paham rumus-rumus matematika yang rumit, jadi ini kita buat sederhana saja. Nah, kemudian sebelum nanti ke fitur yang lainnya, ada juga fitur, biasanya ini juga banyak pertanyaan nih, bagaimana caranya kita masukkan huruf-huruf selain Latin yang biasa gitu ya, misalnya huruf Arab, huruf Cina gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa nulis sendiri atau kita ingin mengartikan sesuatu, itu bisa di copy paste dari Google Translate seperti itu. Misalkan ya, saya belajar dari rumah. Nah, di sini ada banyak, misalnya kita contoh saja ya, bahasa Arab. Nah, tinggal di copy paste. Dan saya rasa ini sama semuanya. Kalau misalnya kita mau pakai bahasa yang lain, misalnya Cina sederhana, juga sama, tinggal di kopas. Atau kita mau pakai bahasa Jepang,
saya tidak tahu Jepangnya hiragana atau katakana, saya juga lupa. Bahasa Jepang itu ada berapa aksara. Kemudian kita coba Rusia, ajakan PQRS. Kemudian apa lagi, bahasa yang Spanyol, misalnya Spanyol ya, Spanyol biasa sih ya hurufnya. Oh, ini juga biasa. Yunani, ini bahasa Yunani. Oh my god, apa itu aksaranya? Nah, misalnya ya apa ya, kita asal aja jawabannya ini misalnya. Nah, atau juga kita mau ngambil dari website, misalkan ini karena mau puasa ya, Al-Baqarah 183. Misalnya kita mau ambil suratnya dari website. Nah, ini juga bisa nih, yang gampang. Ataupun saya rasa juga kalau kita bisa mengetikkan secara manual di Word ya, di Microsoft Word, itu juga bisa juga di copy paste aja di sini. Karena juga tulisannya sepertinya tidak kebalik ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti itu. Jadi pertanyaan mengenai gimana caranya untuk masukkan aksara asing, ya di copy paste aja gitu paling gampangnya. Kalau memang udah nggak ada lagi, misalnya bahkan aksara Jawa ya, Jawa kuno atau bahasa-bahasa daerah yang mungkin digitalnya juga nggak ada gitu. Nah, itu bisa pakai alternatif, pakai gambar tadi. Jadi misalkan kita tulis aja di kertas, kemudian kita foto, atau misalkan misalnya aksara Jawa kuno, ya misalnya ini gitu. Kita copy paste misalnya. Ini satu ya, contoh ya. Apakah dia bisa di copy paste? Nah, bisa. Nah, bisa juga gitu kan. Ini bisa untuk soal, bisa buat jawaban. Jadi kalau udah kepentok nih, nggak ada teksnya di komputer atau di internet, ya udah pakai gambar aja gitu. Itu cara masukkan kata-kata aksara asing atau aksara lokal. Nah, kita coba untuk menggunakan fitur audio gitu ya. Nah, fitur audio ini sama seperti menunya seperti gambar, tapi pilih yang audio. Nah, di sini kita ada dua pilihan. Yang pertama menggunakan mikrofon atau menggunakan video yang sudah ada, atau dengan format MP4 atau MP4 atau MP4 gitu. Intinya biasanya video gitu ya. Nah, kalau merekam ini, kalau kita ingin tentu saja menggunakan suara kita sendiri, bisa pakai headset atau bisa langsung dengan laptop, karena laptop umumnya semuanya sudah memiliki mikrofon meskipun tidak terlalu maksimal. Kalau menggunakan PC biasanya dia belum ada mikrofonnya. Nah, itu bisa kita misalnya rekam nih ya. Ada 3 detik. Halo, ini adalah video tutorial menggunakan Quizzes. Bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Nah, seperti itu. Nah, kita coba. Halo, ini adalah video tutorial menggunakan Quizzes. Bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Nah, seperti itu. Nah, itu contoh yang kita rekam langsung seperti itu. Ini juga bisa kita coba ya, yang upload MP4. Nah, misalkan ini. Quizzes membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Nah, itu yang menggunakan audio misalnya. Misalnya suara, tebaklah apakah ini suara perempuan atau laki-laki. Nah, kali ini pertanyaan sangat mudah. Ini contoh saja. Perempuan, laki-laki. Nah, jawabannya perempuan. Kita bisa preview lagi. Membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Kalau saya sih lebih sarankan kita upload saja ya, karena suaranya lebih bagus gitu. Kalau kita rekam kadang ya tergantung kualitas dari mikrofon dari yang kita miliki, seperti itu. Kemudian apalagi ya, kita
Oh iya, kita bisa mengubah urutan pertanyaan. Jadi jangan khawatir mana dulu yang mau dibuat. Contoh ya, ini pertanyaan pertama, saya mau menjadikan ini sebagai pertanyaan kedua. Ditekan saja ini. Nah, ini adalah 4 pertanyaan sudah kita buat. Tinggal digeser. Nah, menjadi pertanyaan keberapa? Tinggal digeser-geser aja. Nah, terus pencet kembali, bukan pulihkan. Kalau pulihkan nanti dia kembali lagi ke awal. Jadi pencet kembali. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada fitur teleport. Fitur teleport ini untuk mengambil atau bahasa agak slangnya itu nyomot gitu ya, kuis-kuis yang dari publik gitu. Misalkan saya suka sejarah ya, misalnya kita mau cari tentang VOC, tinggal klik aja VOC di sini, nanti langsung banyak VOC di Nusantara gitu kan. Nah, pilih aja yang mana saja. Misalkan ini mau kita tambah. Nah, terus mau kita tambah-tambah, udah tinggal diklik-klik aja. Nah, cuman kalau kita ngambil kuis dari pengguna lain, kita harus cek apakah soalnya benar atau tidak gitu. Maksudnya gini, kadang ya, oh ini ternyata 2 double yang kita masukkan, kita hapus saja. Kadang bisa jadi pengguna yang membuat soal itu salah gitu, misalnya membuat soal gitu kan. Jadi harus kita cek ulang gitu supaya untuk meyakinkan kita saja. Kemudian juga kita sangat disarankan untuk memberi gambar dari kuis kita. Nah, ini juga kadang suka diabaikan. Kadang kita asal-asalan gitu, pengguna itu asal-asalan ngasih gambarnya. Padahal kalau saran saya sih buat gambar yang relevan supaya lebih mudah dikenalin, atau yang dibuat menarik gitu. Nah, tapi informasi juga, sebetulnya gambar ini bisa kita masukkan GIF. Jadi bukan hanya gambar statis, tapi juga bisa gambar GIF yang bergerak-gerak gitu. Misalkan nih, saya ada stok gambar GIF ya. Iya, nah ini juga bisa menggunakan mekanisme yang sama seperti yang sebelumnya. Bisa copy linknya, kemudian pilih bahasanya, kan kita di Indonesia, pilih Indonesia supaya pengguna lain dari Indonesia juga bisa menemukan dengan mudah. Nah, pilih kelas ini juga penting karena agar kelas kita, kuis kita dapat ditemukan sesuai dengan level yang diinginkan oleh pengguna lain kalau pengguna lain mau menggunakannya. Nah, karena kalau yang saya buat ini adalah terbuka buat semuanya, ya udah karena ini juga contoh. Ini dari KG ini TK ya, sedangkan personal development itu profesional. Kemudian pilihannya 2 untuk apakah kuis ini mau dibuat publik atau pribadi gitu kan. Kalau pribadi tidak bisa diakses oleh pengguna lain. Nah, kalau saya sih, kalau memang ini hanya untuk latihan soal gitu, tidak penilaian yang bobotnya tidak tinggi gitu, dibuat publik saja supaya juga mungkin bisa berguna buat guru-guru yang lain. Tapi kalau memang ini ingin dibuat untuk ujian gitu ya, atau untuk ulangan, untuk penilaian yang bobotnya tinggi gitu, kita bisa buat pribadi dulu gitu, supaya siswa ini ya baik secara sengaja maupun tidak, mereka tidak nyari-nyari soalnya dan jawabannya dulu gitu kan. Nah, mungkin nanti setelah ujiannya sudah selesai semua, baru kita buat publik seperti itu. Nah, ini saya buat publik dan by defaultnya pengaturan awalnya itu publik, jadi seperti itu. Kemudian itu terakhir dalam membuat soal di sini saya perkenalkan import dari lembaran data. Nah, import dari lembaran data ini itu kalau kita agak enggan untuk membuat soal satu-satu dari sini gitu ya, ketik, pencet ketik. Nah, kita bisa membuat lebih otomatis import lembaran data, kemudian unduh template-nya seperti itu. Nah, nanti kita mendapatkan template yang seperti ini. Ya, ini loading dulu ya. Iya. Dan di sini sudah ada langsung contoh 2 pertanyaan. Baik yang abu-abu maupun yang hijau itu sama saja. Kita hapus dulu aja yang kedua. Kita fokus yang ke abu-abu. Ini adalah pertanyaannya. Misalnya pertanyaannya, siapakah di bawah ini yang merupakan presiden ke-7 RI. Nah, ini kita pilih Soekarno, Soeharto, maaf salah tulisan, Habibie, kemudian saya Joko Widodo, misalkan SBY.
Nah, ini adalah pilihan yang benarnya adalah, nah karena ini yang benar adalah pilihan keempat, Joko Widodo, kita pilih 4. Nah, kalau misalkan suatu saat kita ingin buat checkbox, itu kita tinggal buat 4, 5. Nah, maka kalau kita buat 4,5 gini, maka itu otomatis jawaban yang benar adalah 4 dan 5 gitu. Jadi itu akan juga mengubah jenis pertanyaan kita yang sebelumnya pilihan ganda menjadi checkbox atau banyak jawaban. Nah, sedangkan di bagian di sini itu adalah waktu yang kita berikan kepada siswa untuk menjawab. Misalnya kita kasih 45 ya, defaultnya 45. Dan ini sama seperti yang tadi, kita bisa menautkan linknya. Misalkan kita cari Presiden RI. Ya, misalnya, ini saja. Semoga ini tidak diprotek ya gambarnya. Iya, dan langsung aja di save. Ini juga otomatis ya save. Nah, nanti di sini kita tinggal import. Nah, kemudian dia akan memverifikasi. Ini ya, mau satu soal ya. Oh iya. Dan ini tidak terbatas ya, hanya satu soal. Kita bisa buat 30 soal, 50 soal gitu. Selama kita menulisnya dengan format yang sama. Kita lihat apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Fotonya ada, pilihannya ada, dan jawabannya ada. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita pengen buat soal yang serupa tapi pengen diubah dikit ya, tinggal duplikat. Nah, duplikat ini tuh ya, sama ya. Ya, intinya copy paste dari pertanyaan sebelumnya, tapi bisa kita ubah. Misalnya, siapakah di bawah ini merupakan Presiden ke-1 RI. Nah, kan jawabannya berubah. Jawabannya Soekarno. Seperti itu. Udah, tinggal disimpan. Oke, ini kita selesai membuat soal dari kita sendiri. Ya, saya rasa sudah tidak ada yang, semoga tidak ada yang lupa saya sampaikan. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kalau kita juga bisa nih ya, membuat soal itu, kalau istilah Indonesia itu ATM, amati tiru modifikasi. Jadi kita misalnya mau cari kuis soal corona, terus misalnya di sini yang paling banyak itu di sini ada 45.000 dimainkan kuis ini. Nah, tapi ini misalnya ya, ini ada 11 pertanyaan gitu. Kita pengennya 10 aja supaya genap gitu kan. Nah, kita bisa pilih edit. Nah, edit ini membuat kuis milik pengguna lain itu menjadi milik kita yang bisa kita edit sepenuhnya. Wow, menarik kan gitu. Jadi kita tidak usah capek-capek buat dari awal. Misalnya ini tinggal kita hapus satu ya supaya menjadi kuis kita. Terus kita ubah ya, corona edit Baik Umar. Dah selesai. Nah, dan juga bisa kita lakukan ke semua jenis pertanyaan. Misalkan kita mau cari biologi, mungkin terlalu ini ya, terlalu luas biologi ya. Misalkan tumbuh tanaman. Nah, misalnya budidaya tanaman sayuran gitu ya. Saya pelajarannya sama. Kalau mau kita ubah, tinggal edit saja. Maka kita bisa mendapatkan duplikasi atau kopinya dari kuis ini yang bisa kita modifikasi secara keseluruhan. Nah, begitu, menarik bukan? Dan ini juga ada fitur menyimpan kalau kita ingin menyimpan itu ke kuis kita. Jadi kalau kita menyimpan kuis nanti, nah biasanya kalau belum ada daftar koleksinya, kita disuruh buat koleksi yang baru. Kalau kita sudah ada koleksi, daftar koleksi nanti, saya mau masukin ke daftar koleksi ini, selesai. Nah, ini sekilas saja, mungkin nanti di video lain kita bisa bahas lagi. Oh ya, dan hasil kuis yang kita buat itu disimpan di sini ya. Nah, di kuisku gitu, atau my quizzes kalau yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, sampai di situ saja video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak.